Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang identifikasi protein, yaitu analisa kualitatif serta analisa kuantitatifnya. Sebelum masuk ke identifikasi protein, maka saya akan menyampaikan fungsi dari protein. Di sini ada beberapa macam fungsi protein, antara lain yang pertama sebagai komponen utama penyusun dari membran sel. Seperti ada protein integral, protein perifer, dan glikoprotein. Perbedaan antara protein integral dengan protein perifer yaitu untuk protein integral merupakan nama lain dari protein intrinsik. Protein ini merupakan salah satu penyusun membran plasma yang posisinya adalah menembus di bagian dalam di antara dua lapisan lemak. Dan protein integral bersifat hidrofobik yang artinya tidak gampang larut di dalam air. Sedangkan untuk protein perifer itu adalah nama lain dari protein ekstrinsik, di mana protein perifer ini juga disebut sebagai protein tepi karena letaknya di antara dua lapisan lemak. Dan protein perifer ini bersifat sebagai hidrofilik, yaitu gampang larut di dalam air. Fungsi protein yang kedua adalah sebagai sumber energi, di mana setiap gramnya akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Merujuk pada tabel angka kecukupan gizi dari Kemenkes RI, yaitu standar angka kecukupan protein masyarakat Indonesia adalah sekitar 66 gram per hari untuk laki-laki dan 59 gram per hari untuk wanita. Saya ambil contoh untuk rata-rata kebutuhannya adalah 60 gram per hari, maka dalam satu harinya akan menghasilkan energi sebesar 240 kilokalori dari protein. Fungsi yang ketiga adalah sebagai bahan dalam sintesis substansi penting, antara lain adanya hormon, enzim, zat antibodi, dan organel sel lainnya. Untuk enzim, protein dapat mengkatalisis reaksi-reaksi kimia dan biokimia di dalam atau di luar dari sel makhluk hidup. Sedangkan zat antibodi, maka protein berfungsi untuk melindungi dalam respon kekebalan makhluk hidup, yaitu dengan cara menetralisasi zat-zat asing yang dapat menyebabkan infeksi. Contohnya adalah interferon dan trombin. Fungsi protein selanjutnya adalah sebagai senyawa buffer, yaitu sebagai penyangga stabilitas pH cairan tubuh. Maka protein membantu dalam pemeliharaan tekanan osmotik dalam sekat-sekat rongga tubuh. Fungsi selanjutnya adalah protein yang dihasilkan sebagai hormon, yaitu dihasilkan dari kelenjar endokrin tubuh atau sel-sel tertentu yang lain. Contohnya adalah insulin, lipoprotein, dan prolaktin. Protein juga dapat mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh. Kemudian ada protein transport, yaitu protein yang berfungsi untuk memindahkan atau menyimpan beberapa senyawa kimia dan ion. Contohnya adalah hemoglobin yang berperan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ada juga protein motor, yaitu protein yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi mekanik. Contohnya aktin dan miosin. Protein struktur adalah protein yang berfungsi untuk perbaikan, pertumbuhan, dan pemeliharaan struktur sel jaringan. Contohnya adalah kolagen, elastin, dan keratin. Ada juga protein penyimpan, yaitu protein yang digunakan dan mengandung energi yang bisa dilepaskan pada proses metabolisme, contohnya albumin. Yang terakhir adalah asam amino untuk mendeteksi sidik jari. Ini dilakukan dengan cara mereaksikan senyawa ninhidrin, sehingga nanti akan berubah menjadi ungu. Ini beberapa reaksi identifikasi protein. Reaksi di sini yang dibahas pertama kali adalah reaksi kualitatifnya. Jadi kita belum bisa mengetahui berapa kadar dari protein, hanya saja mengetahui ada tidaknya protein dalam suatu bahan pangan yang diuji.
Yang pertama adalah uji Biuret. Uji Biuret ini digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kandungan protein dalam suatu bahan pangan. Jadi banyaknya asam amino yang terikat pada ikatan peptida akan mempengaruhi warna dari reaksi yang dihasilkan. Di sini adalah larutan protein, kemudian ditambah dengan reagen Biuret, yaitu Cu2+, maka dia akan membentuk senyawa Cu kompleks yang berwarna ungu ketika positif mengandung protein. Reaksi yang kedua adalah uji santoproteat. Uji ini menggunakan larutan asam nitrat pekat dan larutan NaOH pekat. Uji santoproteat ini digunakan juga untuk mengidentifikasi protein. Cirinya yaitu mengandung gugus fenil atau cincin benzen. Jika ada bahan pangan yang mengandung gugus fenil dipanaskan dengan asam nitrat pekat, maka akan memberikan hasil positif, yaitu terbentuknya endapan berwarna kuning dan akan berubah menjadi warna jingga pada suasana basah dengan penambahan NaOH. Uji yang ketiga adalah uji ninhidrin. Uji ninhidrin digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan protein dan asam amino dalam suatu bahan pangan. Ini pereaksi ninhidrin, dia dapat mengubah asam amino di sini menjadi aldehid yang awalnya strukturnya adalah RCH-NH2COOH, dia berubah menjadi RCOH. Ini gugus aldehid. Ya. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu. Uji yang keempat adalah uji belerang. Reaksi untuk uji belerang adalah larutan timbal 2 asetat. Uji ini diterapkan untuk mengetahui adanya unsur belerang yang terkandung dalam protein. Cara mengujinya adalah dengan cara meneteskan larutan NaOH pekat ke dalam bahan yang akan diuji, kemudian dipanaskan dan ditambahkan beberapa tetes larutan timbal 2 asetat. Maka ketika uji dinyatakan positif akan terbentuk endapan hitam yaitu PBS, warnanya hitam. Berikut ada video tentang analisis kualitatif dari protein.
hasil positif analisis kualitatif dari protein, biuret menjadi warna ungu, kemudian santoproteat warnanya kuning, inhidrin biru keunguan, dan adanya atom S menjadi warna hitam. Sekarang kita lanjutkan cara analisa kuantitatif dari protein. Kita akan menggunakan metode Keidel karena metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk analisis kuantitatif protein. Selain karena penggunaannya mudah, juga kesalahan error tidak terlalu besar. Akan tetapi, metode ini tidak dapat langsung digunakan untuk mengetahui banyaknya protein atau asam amino dalam suatu zat, karena hasilnya nanti akan dinyatakan sebagai total nitrogen yang terkandung dalam suatu bahan sampel yang akan kita teliti. Untuk mengetahui kadar proteinnya, maka biasanya kadar nitrogen yang telah diperoleh dari analisa Keidel akan dikalikan dengan faktor konversi. Faktor ini berbeda pada berbagai zat namun akan diambil rata-ratanya ya. Untuk berbagai jenis bahan makanan, maka faktor konversi N ke protein adalah 6,25. Karena umumnya kandungan nitrogen dalam protein yaitu sekitar 16%, sehingga nitrogen yang bisa diperoleh adalah 16% dan proteinnya 100 dibagi 16 menghasilkan angka konversi sebesar 6,25. Sedangkan kadar protein dari berbagai biji-bijian seperti contohnya adalah padi, kemudian jagung, kacang kedelai, kacang hijau, maka faktor konversinya sekitar 9,8 sampai 42,9% basis kering. Di sini tabel beberapa faktor konversi mulai dari telur dan daging yang mempunyai faktor sama yaitu 6,25 sampai yang paling rendah adalah kedelai yaitu memiliki faktor sekitar 5,46. Kita masuk ke analisa kadar nitrogen dengan metode Keidel dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah proses destruksi. Pertama-tama sampel akan didestruksi dengan menggunakan asam sulfat di dalam labu Keidel dengan menjaga agar tidak ada uap yang keluar dari labu. Maka mula-mula cairan dalam labu akan menjadi warna hitam dan kemudian akan berubah menjadi warna jernih yang berarti proses destruksi telah selesai. Ini adalah reaksi yang terjadi selama proses destruksi, yaitu protein dalam hal ini adalah asam amino ditambah dengan asam sulfat dan H2O, maka dia akan terurai menjadi RCH2COH ditambah dengan NH4HSO4. NH4HSO4 di sini yaitu amonium bisulfat ya akan ditambahkan atau direaksikan kembali dengan melalui proses distilasi. Distilasi dilakukan dengan menambahkan larutan NaOH ke dalam larutan hasil destruksi protein yang sudah dikonversi menjadi amonium sulfat. Di sini amonium sulfat. Tujuan dari penambahan NaOH adalah agar nitrogennya terlepas sebagai amonia seperti reaksi berikut. NH4HSO4 yang terbentuk dalam proses destruksi ditambahkan suatu basa NaOH, maka H yang ada di sini, N yang ada di sini dia akan terlepas menjadi amonia NH3. Amonia yang terbentuk dialirkan ke larutan asam borak agar terikat sebagai amonium borat. Seperti pada reaksi berikut ada NH3 ya, ini adalah uap NH3 hasil dari distilasi, ya distilat kemudian ditangkap oleh asam borat menjadi amonium borat. Setelah proses distilasi, maka dilanjutkan dengan titrasi. Amonium borat yang terbentuk dari proses distilasi ini kemudian dititrasi dengan menggunakan asam klorida. Kebutuhan klorida, asam klorida setara dengan amonium borat yang ada dalam larutan. Ya, di sini reaksinya NH43BO3 ditambah dengan HCl, maka dia akan membentuk amonium klorida ditambah dengan asam borat. Nah, untuk mengetahui kandungan protein,
maka nilai nitrogennya nanti dikalikan dengan faktor dari jenis bahan yang sudah dibahas di awal tadi. Ini untuk protein. Untuk praktikum protein, bahan yang digunakan, saya mengambil contoh adalah telur sebanyak 3 gram, kemudian ditambah dengan ada serbuk Zn, HCl, NaOH, asam sulfat, indikator methyl orange, kemudian CuSO4 pentahidrat, asam borat jenuh, natrium sulfat anhidrit, dan air suling secukupnya. Rangkaian alat destruksi adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama kita menggunakan statif, yang kedua klem, 3 adalah labu Kydal, dan yang keempat kompor listrik. Caranya adalah pertama-tama kita menimbang terlebih dahulu sampel yaitu 3 gram telur yang sudah dalam keadaan halus dan kering. Setelah di oven, kemudian dimasukkan ke dalam labu Kydal. Setelah itu tambahkan 10 gram natrium sulfat anhidrit, ditambah juga dengan 5 gram CuSO4 pentahidrat, dan 30 ml H2SO4 pekat sebagai katalis dalam proses destruksi ini. Setelah dirangkai, labu Kydal dengan memanfaatkan statif, klem, dan kaca arloji, maka semuanya ini dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik. Panaskan campuran pelan-pelan sampai tidak terbentuk percikan lagi. Kemudian pemanasan diteruskan dengan cepat sampai destruksi sempurna, yaitu tadi larutannya berubah menjadi jernih. Biasanya proses destruksi ini membutuhkan waktu selama 2 jam, dan selama prosesnya labu Kydal harus sering diputar-putar agar tidak terjadi pemanasan setempat. Dan posisinya biasanya terletak agak miring sehingga lebih mudah dalam memutar labu tersebut. Rangkaian yang kedua adalah proses destilasi. Di sini lebih kompleks menggunakan beberapa macam alat. Yang pertama adalah ada statif, kemudian klem, dan ada labu destilasi, dipanaskan menggunakan kompor listrik. Di sini nomor 5 ada corong pemisah. Nanti akan diisi oleh suatu larutan. Yang keenam adalah pendingin Liebig, 7 adaptor, dan 8 Erlenmeyer yang sudah berisi asam borat. Prosesnya adalah yang pertama, kita mendinginkan labu setelah dari proses destruksi tadi, ditambahkan dengan 50 ml air suling, masukkan ke dalam labu distilasi. Tambahkan 4 gram serbuk Zn untuk mencegah terjadinya bumping serta percikan. Setelah itu, dipasang rangkaian alat seperti ini, dan ke dalam labu distilasi ditambahkan sedikit demi sedikit larutan NaOH 5N 5 normalitas dalam corong pemisah dan ditempatkan di atas labu. Distilat adalah uap yang terbentuk dari hasil proses distilasi ini ya. Dia akan mengalir melalui pendingin Liebig, jadi dia terkondensasi kemudian masuk ke dalam labu Erlenmeyer yang sudah berisi dengan asam borat jenuh 100 ml. Proses ini dilakukan sampai NaOH yang ada dalam corong pemisah ini habis perlahan-lahan ya, jatuh ke bawah, kemudian habis bereaksi dengan yang ada dalam labu distilasi ini menghasilkan destilat, dan kita ukur berapa hasil dari V larutan destilat ditambah dengan asam borat yang ada dalam labu Erlenmeyer ini. Setelah proses distilasi selesai, maka kita masuk ke proses titrasi dengan rangkaian alat yang lebih sederhana, yaitu ada statif, kemudian klem, ada buret, dan Erlenmeyer. Caranya adalah titrasi sejumlah volume tertentu distilat yang tadi sudah dihasilkan dari proses distilasi, kita ambil beberapa mili, kemudian dititrasi dengan menggunakan
asam klorida yang mempunyai normalitas tertentu. Dalam hal ini, dalam kasus ini kita menggunakan HCl 0,02 N. Ketika sudah tercapai titik akhir titrasi, maka kita catat berapa kebutuhan dari titran HCl. Ini penjelasan cara kerja yang sudah saya sampaikan tadi, dan bagaimana cara menghitung kadar nitrogen atau protein dalam bahan. Caranya adalah kadar nitrogen diperoleh dengan cara mengalihkan V sekalikan N dari HCl, yaitu di sini adalah volume penetrasi dan normalitas penetrasinya, dikalikan berat molekul dari nitrogen dikali volume larutan hasil distilasi, yaitu distilat ditambah dengan asam borat, dibagi dengan V2 titrasi. Ini adalah berapa banyak sampel yang kita ambil untuk proses titrasi, dikalikan berat sampel dalam hari ini adalah 3 gram telur, dikalikan 1000 adalah faktor pengali karena di sini V larutannya dalam satuan mililiter, maka agar seimbang maka harus dikonversi menjadi pengalinya 1000 di bagian bawah, kalikan 100%, maka kita akan mendapatkan kadar nitrogen. Bagaimana kita mendapatkan kadar protein? Maka melalui rumus kadar nitrogen yang tadi didapatkan dikalikan dengan faktor bahan pangan. Contohnya adalah ketika kadar nitrogen ini kita peroleh sebesar 7% ya, 7% maka kita kalikan dengan faktor bahan pangan, contohnya 6,25, maka kita akan mendapatkan hasil dari kadar protein yang sesungguhnya.